Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Amalia Marta. Saya mahasiswi fisioterapi Universitas Indonesia angkatan 2018. Di sini saya akan menjelaskan tentang pain management. Apa sih nyeri? Nyeri adalah pengalaman sensorik dan emosional yang tidak menyenangkan akibat kerusakan jaringan, baik aktual maupun potensial, atau yang digambarkan dalam bentuk kerusakan tersebut. Nyeri adalah suatu pengalaman sensorik yang multidimensional. Fenomena ini dapat berbeda dalam intensitas, kualitas, durasi, dan penyebaran. Meskipun nyeri adalah suatu sensasi, nyeri memiliki komponen kognitif dan emosional yang digambarkan dalam suatu bentuk penderitaan. Nyeri juga berkaitan dengan refleks menghindar dan perubahan output otonom. Ada klarifikasi nyeri. Klarifikasi nyeri itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu adalah waktu durasi. Waktu durasi ini terbagi menjadi 2. Pertama, nyeri akut, dan kedua, nyeri kronik. Nyeri akut itu nyeri yang berlangsung kurang dari 3 bulan, mendadak akibat trauma atau inflamasi. Tanda respons simpatis, penderita ansietas, sedangkan keluarga sportif. Nyeri kronik itu nyeri yang berlangsung lebih dari 3 bulan, hilang timbul atau terus-menerus. Tandanya itu respon parasimpatis, penderitanya depresi, sedangkan keluarganya lelah. Dan ada yang kedua itu etiologi. Penyebabnya itu ada nyeri nosiseptif dan nyeri neuropatik. Nyeri nosiseptif itu rangsang timbul oleh mediator nyeri seperti pada pasca trauma operasi dan luka bakar. Nyeri neuropatik itu rangsang oleh kerusakan saraf atau disfungsi saraf, seperti pada diabetes mellitus, herpes zoster. Yang ketiga ada intensitas nyeri. Intensitas nyeri itu ada 2. Skala visual analog score 1-10, skala wajah Wong-Becker itu kayak tanpa nyeri, nyeri ringan, nyeri sedang, serta nyeri berat. Yang keempat ada lokasi. Lokasi di sini ada 4, nyeri superficial, nyeri somatik dalam, nyeri visceral, dan nyeri alih atau referensi. Nyeri superficial itu nyeri pada kulit, subkutan, sifatnya tajam dan terlokasi. Nyeri somatik dalam itu nyeri berasal dari otot, tendon, tumpul dan kurang terlokasi. Nyeri visceral, nyeri yang berasal dari organ internal atau organ pembungkusnya, seperti nyeri kolik gastrointestinal dan kolik ureter. Nyeri alih atau referensi, yaitu masukan dari organ dalam pada tingkat spinal, disalahartikan oleh penderita sebagai masukan dari daerah kulit pada segmen spinal yang sama. Lalu ada deteksi nyeri di perifer. Maksudnya deteksi nyeri di perifer itu ada rangsang kuat atau noxious stimuli yang dideteksi di perifer, lalu dirambatkan menuju medula spinalis oleh 2 jenis serabut saraf kecil. Nah, serabut saraf kecil itu ada A delta sama C. A delta itu disebut juga fast pain. Jadi kenapa disebut fast pain? Karena kejadian itu pertama kali, lokasinya itu mudah, hal yang dirasakan itu sensasi tajam dan tertusuk. Reseptornya itu nosiseptor mekanik dan termal. Sedangkan si serabut C itu, yang disebut juga dengan slow pain, dia itu terjadi secara sekunder, butuh waktu yang lebih lama dan lebih tidak nyaman rasanya. Lokalisasinya itu buruk, hal yang dirasakan itu sakit dan terbakar. Nah, makanya dia itu slow pain, karena kan terbakar kan pasti kan sakitnya lama. Jadi dinamakan slow pain. Nah, reseptor yang berperan itu nosiseptor polimodal. Di sini ada namanya proses perjalanan nyeri. Proses perjalanan nyeri itu pertama kita bisa lihat di kayak gini. Ada yang namanya jarum, terus ditusukkan ke kulit kita. Jarum tadi secara tidak langsung merusak jaringan kita dan akhirnya menimbulkan nyeri kan. Karena udah menimbulkan nyeri, kita bakal ngerasain, oh itu namanya sakit, oh itu namanya nyeri. Nah, itu disebut juga dengan proses elektrofisiologik yang disebut dengan nosisepsi. Pertama ada transduksi. Transduksi itu perubahan dari stimulus nyeri atau noxious stimuli menjadi potensial aksi oleh nosiseptor atau ujung saraf bebas. Lalu ada yang namanya konduksi. Konduksi itu proses berjalannya impuls aferen melalui serabut A delta dan C ke radix posterior dari medula spinalis sebagai neuron pertama.
Lalu ada transmisi. Transmisi itu adalah proses pengiriman impuls dilanjutkan traktus spinothalamikus sebagai neuron kedua. Dan selanjutnya di daerah talamus disalurkan sebagai neuron ketiga. Nah, di neuron ketiga itu sensorik pada area somatik primer di korteks cerebri. Lalu ada yang namanya modulasi. Modulasi itu impuls eferen dari otak ke medula spinalis untuk menginhibisi nyeri. Jadi di sini, sistem saraf sentral ketika aktivasi nyeri dapat dihambat oleh analgesik endogen seperti endorfin, sistem inhibisi sentral serotonin dan non-adrenalin, dan aktivasi serbut A-beta. Nah, terus ada yang namanya persepsi. Persepsi merupakan hasil akhir proses dari yang tadi aku jelasin. Nah, jadi sepanjang aktivasi sensorik yang sampai pada area primer sensorik korteks cerebri dan masukan lain bagian otak yang pada gilirannya menghasilkan suatu perasaan subjektif yang dikenal dengan persepsi nyeri atau disebut dengan kesadaran adanya nyeri. Jadi maksudnya persepsi itu otak kita itu bakal bilang, ini rasanya nyeri loh, ini rasanya sakit loh. Karena otak kita udah bilang kayak gitu, secara tidak langsung kita bakal ngusap-ngusap biar rasa sakitnya berkurang. Lalu di sini ada ini ascending pathway sama descending pathway. Ascending pathway itu jadi stimulus nyeri yang merangsang A delta dan C akan bersinaps di order neuron pertama di substansia gelatinosa pada dorsal kolumna vertebrata yang akan menuju order neuron kedua, yaitu pada jalur spinotalamik. Selanjutnya akan menuju talamus, selama ascendent melalui medula pons dan midbrain, dan setelah sampai di talamus akan bersinaps pada order neuron ketiga, yaitu korteks somatosensorik yang berkorelasi dengan bagian yang nyeri. Setelah itu, otak mengolah informasi menjadi persepsi nyeri. Lalu ada yang namanya pada jalur descendant. Nah, jalur descendant pathway itu berfungsi sebagai pengontrol dan menginhibisi jalur ascendant yang mentransmisikan sinyal nyeri. Impuls berawal dari periaqueductal gray matter pada midbrain, lalu turun dan bersinaps di order neuron kedua di nukleus raphe magnus pada medula, lalu berjalan turun lagi dan bersinaps pada dorsal horn medula spinalis untuk menginhibisi order neuron pertama dan kedua pada jalur ascendens. Proses di mana jalur ascendens yang bertemu pada substansia gelatinosa sering disebut sebagai gate control. Proses ini terjadi di mana serotonin yang dihasilkan oleh neuron descendens yang menginhibisi substansi P yang dihasilkan oleh order neuron pertama ascendens yang menuju neuron kedua, lalu serotonin tadi mengaktifasi interneuron yang menghasilkan eukopalin atau eupoid yang akan menginhibisi neuron pertama dan kedua jalur ascendens tadi. Lalu ada alat ukur nyeri. Alat ukur nyeri di sini ada dua, ada unidimensional sama multidimensional. Unidimensional itu yang pertama ada visual analog scale atau VAS, yang kedua ada verbal rating scale, yang ketiga ada numeric rating scale. Lalu ada multidimensional. Di situ terbagi menjadi tiga, McGill Pain Questionnaire, The Brief Pain Inventory, sama Pain Diary. Apa sih manajemen nyeri? Nah, manajemen nyeri itu di sini ada di transduksi. Di transduksi itu kayak anestesi lokal, NSAID. Di transmisi itu ada anestesi lokal juga. Terus ada di modulasi itu ada kombinasi anestesi lokal, narkotik atau klonidin. Di persepsi ada anestesi umum, narkotik atau paracetamol. Intervensi fisioterapinya itu ada tiga, ada terapi pasif, ada terapi aktif, dan elektroterapi. Terapi pasif itu di sini ada manipulasi dan masas. Terapi aktif itu ada patient direct exercise, stretching, serta core stability technique. Dan di elektroterapi itu ada TENS serta microcurrent stimulation. Oke, sekian dan terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kembali.